Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar ya semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke pemrograman. Saya share dulu. Oke, ini kita lanjut ke pemilihan sekarang ya. Materi hari ini ke pemilihan if then. Jadi eh, di Pascal ini statement ini untuk statement if ya digunakan untuk menyeleksi kondisi yang pasti di mana jika suatu kondisi dipenuhi maka akan dilakukan suatu statement. Nah, dan jika tidak dipenuhi maka tidak akan dilakukan tindakan apapun. Atau bisa juga menuju ke statement selanjutnya yang telah didefinisikan dalam suatu kondisi penyaksian. Nah, di Pascal itu bagaimana dia sintaknya jika menggunakan pemilihan ya, if then. Jadi ada beberapa kondisi, misalnya seperti ini, if kondisi then statement ya. Titik dua atau if kondisi then begin statement and titik koma. Nah, atau yang seperti ini modelnya. If kondisi dan statement satu misalnya else statement dua, atau mulainya seperti ini if kondisi then begin statement satu and else begin statement dua. Nah, ini mungkin akan lebih banyak kalau yang seperti ini ya. Kalau modelnya kalau yang bawah ini, mungkin yang atas ini yang eh, yang simple gitu ya. Ya, kita buka sama-sama ya programnya, buka masing-masing program Pascalnya, mau pakai Free Pascal maupun Studio Visual Studio Code. Nah, saya akan sampel seperti ini penggunaan di apa if ya. Jadi langsung masuk ke aplikasi. Nah, ini maksudnya apa nih? Dia mau ngapain ini di flowchartnya? Jadi ketika bikin mau ngapain, nah, dilakukan kita bikin flowchartnya. Ini flowchart kerjanya yang kita inginkan. Misalnya ada bilangan ya, ada bilangan, masukkan bilangan. Bilangan ada, kalau bilangannya lebih kecil dari 10, maka dia akan nulis nih bilangan kurang dari 10. Jika dia bilangannya lebih dari 10, ya, maka dia akan tulis ini ya. Kalau tidak, lebih kecil, maka dia lebih dari 10. Ditulis gitu ya. Ini yang pertama ya. Nah, ini yang pertama. Jadi, dia akan nanya dulu ya. Berarti ini, berarti kan programnya masukin suatu bilangan ya. Masukin suatu bilangan. Apa yang Anda lakukan kira-kira apa? Nulis program apa? Input dan output. Nah, udah dibuka sini programnya. Nah, ya sini saya buka pakai Pascal dulu ya. Nanti ada yang lain mungkin pakai Studio Code bisa. Nah, itu kan kalau yang di tadi nulisnya eh, kalau misalnya dia lebih besar dari 10, lebih kecil ya tadi kan. Kalau dia lebih kecil dari 10, ditulis ya bilangannya ya, tapi
Ini masukkan bilangan dulu datanya. Ya, berarti datanya misalnya datanya bilangan gitu ya. Nah, ini lebih dari 10. Kita balik lagi. Misalnya berarti kalau misalnya saya masuk misalnya begin misalnya ya. Begin programnya apa misalnya tadi? If misalnya statementnya tadi kalau if masukin bilangan dulu ya. Misalnya red ya. Red masukin bilangan apa? Misalnya masukkan bilangan tulis saja masukkan bilangan. Bilangan. Nah, masukkan bilangan. Misalnya titik 2, nah, seperti ini ya. Titik tutup ya. Nah, ini berarti kalau dari keyboard perintahnya apa? Berarti kan baca ya, baca read ln. Ya, jangan lupa read ln. Ini kita ini kan namanya apa bilangannya? Bill misalnya. Ya, bilangannya bill. Bill. Nah, bill. Titik koma. Nah, ini bilangan yang kita akan masukkan. Bilangannya tipenya apa datanya gitu kan? Tipe datanya apa? Tadi buat nentuin lebih besar atau lebih kecil daripada 10, bilangannya apa tipenya? Ayo apa? Rafli? Bilangan bulat bisa Pak. Oh, hijau apa? Bilangan? Bulat bisa Pak, integer atau Oh, integer bisa ya. Berarti nulisnya seperti apa? Berarti kita, bil bil ah, 2 int integer. variabel apa Oh ya, namanya? var Var, ya, masih apa? bil Ya, bil, titik bil, 2 titik 2 kali bil, titik 2 integer. integer. Ya, langsung aja. Ya, var, bil, integer, titik, koma. Ya, Ya, karena saya deklarasikan namanya ini bil. Ya, kalau saya nulis bilangan, boleh nggak? Saya tulisnya bilangan. Read n bilangan. nggak bisa. Kalau Harus bisa, harusnya gimana? Supaya ini bisa, yang Anda ganti yang mana? bil di variabel. Bil di variabel, gitu ya. Ya, saya bisa ganti juga misalnya ambil ya oke, bil di variabel sini ya. Ini ya, bilangan ya, bilang. Nah, itu poinnya di sana. Habis itu, nah kalau dia udah baca bilangan, ngapain dia? Baca bilangan kan? Habis itu rumusnya apa tadi rumusnya? Nah, rumusnya tadi kalau misalnya if kondisi then statement ya satu atau else statement 2. Ini ada else lagi nggak? Enggak Pak. Enggak kan? Jika kondisi ini then ini kalau tidak else ya. Kalau tidaknya kan ada. Else statement 2 ya kan ini. Ya. If bilangan dimasukin datanya nih. Jika misalnya datanya lebih kecil dari 10, jika iya, bilangan kurang dari 10. Jika tidak, else, dia kan lebih besar. Dia nulis bilangan lebih dari 10, gitu kan? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, berarti kita tulis nih if, ya, if misalnya seperti ini, langsung tadi ya, if dalam kurung bilangan, ya, dalam kurung bilangan, ya, dia disesuaikan sama ininya.
sama apa rumusnya? If dalam kurung kondisi. Kondisinya apa tadi kita deklarasikan namanya bilangan. Ya, berarti kita ambil lagi. If bilangan kasih then apa? Then bilangannya apa nih? Bilangannya nih. Bilangannya ngapain? If kondisi bilangannya ngapain? Nah, kan di sini nih kondisi ini. Bilangannya lebih kecil daripada 10. Ya, berarti ya ditulis. Ya, ditulis. Bilangan lebih kecil daripada 10. Bilangan lebih kecil 10. Ya. Kemudian dan ngapain dia? Ditulis kan? Jadi kalau nulis let ya. Let ln misalnya ngapain dia? Bil apa bilangannya tulislah bilangannya lebih kecil daripada 10. Bilangan lebih kecil 10 ya. Kecil. Nah, gitulah ya. Lebih kecil dari 10. Nah, tutup ya, tutup. Habis itu apakah dia langsung di ini? Kita lihat lagi statement 2. Nah, ini kalau dia ini langsung koma statement. Kalau dia else dia nggak pakai titik koma dulu ya. Else gitu ya. Baru statement 2 baru di ujungnya pakai titik koma itu. Berarti kalau else-nya apain dia else tulis ya. Berarti kalau tidak let ya. Let ln misalnya. Berarti bilangan lebih besar dari 10. Nah, peak ya. Nah, baru pakai di sini pakai titik koma. Ya. Jadi di akhirnya baru ditutup ya. Kalau di ininya tadi if then-nya nggak ditutup. Itu. Kemudian read ln kita tulis ya. Nah, read ln. Nah, terus itu n titik ya, n titik. Nah, kemarin buat bersihin layar pakai apa? Ya, kita lihat dulu, kita jalankan. Apakah udah bisa jalan di sini? Kita compile. Ya, compile successful. Tes NIK itu kita jalankan. Sekarang kelihatan di sini hasilnya? Halo? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Nah, masukkan bilangan. Misalnya 4. Ya, 4. Kita enter. Dia nampil nggak? Belum. Belum? Nah, bilangan lebih kecil dari 10. Ya, kenapa ini? Kita ulang lagi. Kalau ini back lagi ya. Ya, kita run lagi misalnya 5. Nah, ini harus di enter. Bilangan lebih kecil dari 10. Nah, supaya dia bersihin layar gimana? Pakai apa kemarin? Uses Clear.
Yesus CRT. Ya, Yesus CRT. Ya, Yesus CRT. Habis itu di bawah bikinnya jangan lupa clear STR titik koma gitu ya. Habis itu tadi ini supaya ada spasinya ya, supaya ada spasinya kita kasih ini aja. Misalnya red LN lah, dimana red line di koma. Oke, kita tes lagi. eh nah, bedanya ketika kita tambahkan suatu program pembersihan layar, dia langsung otomatis bersihkan layarnya ya. Misalnya kita di atas 10, 15, berapa tuh? 25. Nah, bilangan lebih besar daripada 10. Oke? Kalau misalnya kita masukin lagi, kalau lebih kecil sekarang, kita run lagi. Kalau misalnya 6, bilangan lebih kecil daripada 10. Oke, di sini ada yang menanyakan? Kelihatan ya tadi ya? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan Kelihatan, ya. Pak. Oke, sip. Nah, jadi jadi itu tadi kita menggunakan rumus sintak yang ini ya, if kondisi dalam kurung kondisi ya, selalu ketika if dalam kurung ya, mau apa deh kondisinya tadi lebih kecil apa lebih besar, dan statementnya ngapain gitu ya, langsung tulis write ngapain. Nah, tadi jika tidak, if, else, statement kedua. Baru ini ketika then statement satu, jangan kasih titik koma. Nanti ketika else sudahnya baru titik koma. Oke. Kayaknya di else ini tadi kita pakainya else ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang sudah saya contohkan. Yang kedua. Nah, yang kedua kayaknya dari mahasiswa nih. Kayak saya coba lagi satu lagi ya. Nah, ini siapa yang mau nyoba ini? Sekarang ada berapa ini? Else-nya ada berapa tuh? Dua. Tadi kan S langsung ya ngapain? Nah, sekarang ininya ada dua. Dia buat deteksi bilangan positif, negatif sama nol ya. Jadi kalau dimasukin suatu bilangan, kalau dia lebih besar daripada nol, misalnya 10, oh dia bilangannya positif. Ya, lebih kecil daripada nol, oh dia bilangannya negatif. Itu ya. Atau sama dengan nol, nah dia bilangannya nol. Oke, siapa yang mau coba? Nah, siapa yang mau coba? Halo? Firza? Siapa yang mau coba? Buat if then yang tadi. Halo? Diam aja nih. Yuni, Abdul Rahman, Firza? Jatuh. Ayo coba.
Nggak kedengaran. Mana? Eh, Itu bikin variabelnya berapa, Pak? ya, pokoknya dia dimasukin satu bilangan. Kalau dia lebih besar daripada nol, ya dia bilangnya positif lah. Nah, kalau dimasukinnya misalnya minus 2, berarti bilangannya negatif. Kalau dimasukinnya bilangannya nol, nanti nampilinnya bilangan nol. Ya, udah itu aja intinya. Ayo, kerja. Gimana? Tapi tipe datanya apa nih? Tipe datanya apa? Integer ya. Real bisa nggak, Pak? Coba. Ya, masukin ya dari keyboard ya, masukin bilangan dulu. Apa tuh? Bilangan read line. If. Nah, ya if dalam kurung betul, Bill. Caranya apa? Lebih besar dari nol. Ah, pasti dan ya dan tulis apa itu? Dan langsung aja. Ah, ya positif. Oke. Nah ini eh di bawahnya aja lagi. S-nya dibawahin. Nah, bentar. S, karena kan ada 3 ya. S, apa? S, if lagi. Tulis lagi, if lagi, if. Nah, masukin lagi. Karena kan ada 3 tadi. Tadi kan yang saya contohin cuma langsung 2. Ini ada 3, S, if lagi. Kecil dari 0. Dan, ya, lain negatif.
E S. Else if lagi, Pak. Ya, boleh. S if lagi. Jangan. Tambah dengan no. Ya, di ujungnya, di akhirnya dikasih apa? Titik koma. Oke. Oke, di compile dulu. Compile dulu. Apakah sudah oke, compile? Hah, kok jadi jadi keluar? Kerja. Compile dulu, compile. Bentar, Pak. Ininya hilang, Pak. Jangan belum disimpan, udah hilang, lagi ketutup. Iya, iya. Dah, mana dia nih? Mana sih? Beneran hilang, Pak. Beneran hilang dari Pak awal nih. Apanya hilang? Itunya nggak ke-save. Iya, iya, iya. Iyalah, iyalah bikin lagi lah. Bisa dia, ya bisa dia hilang dia. Ya, sambil ngomong lah. Ya, ini Bill tipenya apa? Ya, coba lah Firja. Ya, terus. Terus. Tadi Bill, Bill, tadi no, then. Oh, iya, iya, iya. Copy paste. Oke. Nah, lo, awas hilang lagi. Yang ini latihannya tutup dulu nih. Tutup aja tuh.
Tutupnya, nah gitu. Oh, hilang lagi dia. Ya, enter lah. Nah, if-nya apa? If else bilangan udah. Ya itu apa lagi? Lanjut lagi lah, enter dulu. Oh, help. Oke, dijalanin. Compile dulu. If-nya diituin nggak Pak? Dihubungin nggak sama else? Oh, compile file itu. Bukannya if else, tapi kebalik. Else if. Itu if-nya dihapus. Else if, else. Nah, if. Ah, itu juga sama. Compile dulu lagi. Oke. Di run. Masukkan bilangan. Nah, bilangannya ke samping. Misalnya berapa? -5. Oke. Negatif ya. Oke. Eh, itu urat bukannya urat LN, urat aja biar ke samping. Kalau urat LN ke bawah. Nah, lagi. Compare dulu tapi. Dan lagi misalnya berapa? Nol, nol. Ah, oke. Satu lagi. Misalnya berapa? 20. Ya, positif. Ya, oke, sip. Mantap. Ya, oke. Ya, di sini ada yang bertanyakan sama Firjatullah. Silakan tanya. Ya, jadi itu kalau yang koma juga bisa ini ya. Koma juga bisa. Anak Ariel ya. Coba lagi. Kalau misalnya kalau masukin integer nggak bisa tadi pakai koma-koma. Coba jalanin lagi kalau misalnya kita ngetesnya eh 82,5. Ya, 0,5. Ya, ada komanya ya, titik, titik ya, titik 5. Ya kalau koma tulisnya titik ya, bukannya koma ya. 2,5 bilangannya positif. Coba kalau Anda masukin 82,5 koma. Bisa nggak? Karena pakai koma, bukan pakai titik ya. 82,5.
Ya, sama 5 enter. Nah, oke. Ya, jadi kalau bilangan koma Anda masukinnya pakai titik. Ya, oke itu. Nah, bagus. Firja ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, oke. Di Oke, sekarang satu lagi sekarang misalnya saya set lagi. Kalau misalnya ini sudah ya. Nah, ini bilangan nih ya, ini bilangan. Tadi kan kalau mau ngetes lumayan ya. eh Apa kita masukin keluar dulu, masukin lagi, keluar dulu, masukin lagi, gitu ya. Kalau bisa aja nanti kalau ditanya mau masukin, mau ngulang nggak ngetesnya gitu ya. Tapi nanti satu lagi dulu. Saya masukin ke sini. Nih, mana dia? Nah, ini dia ya. Kelihatan sini? Loh? Betul. Nah, sekarang ini di flowchartnya eh buat dari kan positif negatif nol. Sekarang ngetes dia bilangannya ganjil atau genap. Nah, gitu ya. Berarti kan bagaimana kita mengetahuin dia bisa bilangan itu ganjil atau genap? Berarti kan dibagi dua. Kalau sisa hasil baginya sama dengan nol, pasti dia bilangannya genap. Kalau tidak, ganjil ya gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, oke. Siapa yang mau coba? Ayo. Siapa nih? Ada yang mencoba yang buka Visual Studio Code nggak? Saya mau tahu, mau ngetes, ada nggak? Halo? Halo, halo? Oke, yang lainnya pada kemana nih? Ya, oke, di sini ya sudah. Siapa lagi Firza? Ini yang lainnya pada kemana nih? Firza, Visual Studio Code udah jalan belum kemarin? Belum, Pak. Belum diotak-atik lagi. Oh ya udah, pakai ini aja berpas kalian nanti otak-atik lagi ya. Ya, coba yang inilah. Nah, nanti pakainya pakai mod ya. Ya, coba. Jadi ini ganjil genap ya. Ya, tambahin aja lagi. Oh, ya udah, boleh. Nah, sekarang pakai integer. Variabelnya nama Firja boleh nggak? Boleh. Nah, coba pakai namamu coba Firja gitu. Ya, jangan bilangan mulu coba Firja. Nah,
Jadi deklarasi bisa apa aja ya namanya ya, bebas. Bikin bilangan. Berarti kalau itunya gimana Pak pembagiannya? Nah, iya, tulis dulu dong. If, dan tetap. If apa? Nih kalau ini kan bacanya kalau INT-nya Firjanya pakai F-nya besar. Kalau ini F-nya kecil ya. Kita samain aja. Sebenarnya kalau di Pascal huruf besar kecil sih nggak ada masalah. Tapi nanti kalau di C-nya bahasa C masalah. Kita samain aja. Jadi kalau mau huruf besar, kecil kecil. Nah, jadi if juga Firja spasi misalnya mod ya. Mod. Nah, modnya apa? 2 sama dengan 0 misalnya. Mod 2 spasi lagi. Mod spasi 2 sama dengan 0. Nah, sama dengan. Nah, ini bilangannya apa dia? Jika hasil baginya sama dengan 0, bagi 2 itu sama dengan 0, dia bilangan, tutup dulu. Bilangan genap. Kalau tidak, bilangan ganjil. Berarti else ya Pak? Ya, L. Di bawah aja, di bawah, biar langsung. Di bawah aja. Nah, enter. S. Ya, coba. Teh. Compile dulu, compile. Hmm? Ini mana? Bikinmu mana? Program dasarnya bikin statement. Mana yuk? Ya, oke. Ya, Ran, coba.
Nah, berapa misalnya 10. 10 bilangan genap ya. Ya, sekarang 9. Iya, oke. Nah, oke. Lu bisa ya? Nah, jangan dihapus, saya simpen ya. Ini ada saya tambahkan. Coba. Sekarang saya mau tambahkan dengan yang tadi. Kalau misalnya Anda masukin 10, ya, Anda masukin nilainya 10, dia berarti bilangan genap. Ya, Anda juga harus nambahkan kalau Anda masukin 10, itu 12 lah, 12. Dia bilangan genap. Nanti dia nampilin juga dia bilangan genap dan bilangan di atas 10 gitu ya. Oke? Ada dua, tapi kalau dia masukinnya 8, dia nulisnya di bilangan genap dan bilangan lebih kecil daripada 10. Karena kan masukinnya 8. Ya, oke, saya kasih tantangan challenge-nya 2 lagi tambahan. Nah, kalau dia bilangan ganjil juga sama. Misalnya ganjil. Kalau dia masukinnya 11, oh, dia berarti bilangan ganjil dan dan bilangan lebih besar daripada 10. Kalau masukinnya 9, bilangan ganjil dan lebih kecil daripada 10. Oke? Coba. Iya, ayo. Kan tinggal copy paste yang ini doang nggak, Pak? Hmm? Copy paste yang ini doang. Iya kan? Iya. Coba. Hmm, coba. Bill, oh iya, Billnya nggak ada. Gue lupa. Ya, lebih 10. Nah, itu 0 apa 10? Ya, coba gimana itu? Ya, 12. Yang bilangan genap bilangan lebih besar dari 10. Oke, oke. Sekarang kalau 15.
Bilangan ganjil, bilangan lebih besar daripada 10. Yang lebih kecil sekarang, coba. Berapa? 5. Bilangan ganjil, bilangan lebih kecil dari 10. Oke, satu lagi. 4. Bilangan genap, bilangan lebih kecil daripada 10. Oke, ya, hebat. Ya, ya, ya. Ya, oke, oke, oke. Ya, sip. Oke, terima kasih, Firza ya. Ya, Firza tadi sudah berhasil. Terima kasih, sudah coba ya latihannya. Nanti buat teman-teman yang lain juga ya, buat teman-teman yang lain ya. Nah, mungkin hari ini kita tutup saja teman kita hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya. Yuk, mari.